Halo guys, kembali lagi bersama kami Anomali. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang bener-bener sinetron banget guys. Seperti misalnya gitu, ibuku adalah mama tiriku gitu. Terus udah gitu misalnya dia punya anak gitu, terus bilangnya anakku adalah anak kandung dari ayahku, namun berbeda ibu. Nah kayak gitu. Jayus ya. Di video kali ini, kami akan bercerita salah satu kisah klien kami yang bernama Ajeng, di mana dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, yang di mana ayahnya menjadi korban pelet oleh istrinya sendiri, dan hampir seluruh aset dan bisnis keluarga jatuh ke mama tirinya yang baru itu. Pertarungan kami secara astral tidak terhindarkan di rumah Ajeng. Di saat kami berpikir Hotel Jawa Barat adalah terakhir kalinya kami dibantu oleh Grim Reaper, namun ternyata Grim Reaper datang kembali pada saat itu untuk membantu kami. By the way, Ajeng itu bukan nama aslinya ya. Itu sebenarnya nama reinkarnasinya dia. Jadi Betul. ketika sesi konsultasi, si Ajeng ini, yang dipanggil Ajeng, dia banyak menanyakan berbagai macam hal. Contohnya kayak reinkarnasi. Terus pas kami radar, oh dulu dia itu adalah seorang putri yang cukup berada ya. Orang Indonesia. Dan namanya adalah Ajeng. Jadi dia memutuskan, oh ya udah boleh dibawakan ke konten. Kami mengizinkan kalian untuk dibawakan ke konten kisah kami. Tapi namanya disamarkan ya. Kalian boleh panggil saya sebagai Ajeng. Yes. Ya. Sebelum lanjut ceritanya, kami ada announcement, yaitu welcome Anovers semuanya, yaitu Anomali Lovers. Itu adalah sebutan kami untuk teman-teman semuanya, pendukung setia kami. Stay tune. Jadi si Ajeng ini datengin kita saat itu pas bulan lalu, kurang lebih. Sebulanan lebih. Terus dia menceritakan sedikit mengenai kondisi ayahnya. Jadi tujuan dia mendatangkan kami itu sebenarnya untuk keperluan ayahnya. Jadi papanya ini sudah lama terbaring sakit di rumahnya. Jadi sempat ada dibawa ke medis juga, memang tahu ada kondisi medis. Tapi kayak merasa, aduh kok sepertinya diguna-guna. Karena kelakuan ayahnya juga gak terlalu seperti biasanya. Ajeng agak curiga, intinya sih seperti itu. Sebelum kami mendatangkan papanya di suatu ruangan, Ajeng ini sedikit cerita-cerita mengenai silsilah keluarganya beliau, supaya kami mengerti juga siapa-siapa aja dan potensi, oh siapa aja sih yang kemungkinan bakal nyantet papanya, atau enggak apa saja yang terjadi supaya kami lebih clear dan lebih mengerti situasi keluarganya seperti apa. Intinya seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat silsilah keluarganya seperti ini. Oke. Di foto ini. Gue jelasin ya. First of all, Anovers semuanya, kasus ini memang sudah agak lama, dan karena kamu kan isoman kan, jadi memang kami agak recall kembali apa aja sih yang kami alami di kasus Ajeng ini. Untungnya catatan ada, mungkin nggak bisa sedetail yang kami pikir, tapi here's the pictures mengenai silsilahnya. Dan sebenarnya silsilah ini dibuat oleh saudara sepupu gue yang merupakan arsitek. Dia jago banget, sehingga hanya dengan simbol ini gue ngerti artinya apa. Oke, kita mulai. Ini Ajeng, alias dia adalah anak keempat ya dia? Iya, bungsu terakhir. Dia punya S1, S2, S3 adalah kakaknya, saudaranya. Lalu ini dia papa, dan ini M, mamanya itu ada lambang tanda panah, Anovers semuanya. Tanda plus itu artinya sudah meninggal. Si Yowan bilang kayak, yo itu apa maksudnya? Oh ini tanda meninggal. Oh iya juga ya. Gampang banget gitu, simpel banget. Lalu ke kanan itu ada P dengan MT. MT itu artinya mama tiri. Gue sempat nanya Yowan, MT apa? Manual transmission. Mama tiri, Will, gitu. Oke. Dari papa dan mama tiri baru ini sudah bopong anak 3. Nggak tahu dari laki-laki yang mana gitu kan. Nah ada A4 ini menurut Ajeng masih nggak yakin. Ini beneran anak dari papa mama tiri nggak sih? Jangan-jangan itu mama tiri dulu main nama laki lain, terus punya A4 nih, ngakunya anak dari P ini. Ya kita nggak ada yang tahu, tapi Ajeng pun meragukan, soalnya gue meragukan banget. Jadi kita tuh sempat gibah gitu loh guys, kayak ini bener gak sih si MT tuh mama tiri ya, maksudnya ya si mama tiri bener-bener kawin gak sih sama bokap gue gitu, kok kayaknya gue curiga ya gitu. Malah gibah kita di situ, gibah. Karena anak yang kalian lihat kan ada A1, A2 sama A3 kan. Itu 3-3-nya beda ayah.
Iya, bener. Jadi kayak Ajeng juga agak curiga. Iya, memang. Takutnya main di luaran, malah bokap gue yang kena ampasnya. Iya. Gitu. Dan ini lambang-lambang ini, rumah dan dolar itu, jadi aset keluarga tersebut sebenarnya ada 4 rumah. Dan lambang dolar sign itu keuangan lah. Bisnisnya apa waktu itu ya dia? Jangan disebut deh, soalnya ini kecil banget sih. Iya. Aku nggak inget sih. Aku ingat. Oke, tapi karena ini kalau kami sebut, biasanya orang bisa tahu. Karena makin ke daerah itu, orang yang terkenal dengan bisnis tersebut tuh makin dikit. Iya, benar. Ya, apalagi nih daerahnya masih di daerah Jawa-Jawa. Pokoknya di luar Jakarta, Jawa Barat deh intinya begitu. Nah, tapi ada satu rumah yang masih jadi sengketa. Yaitu yang nggak dikotakin oleh hewan. Nah, rumah inilah yang masih sengketa antara Mama Tiri dengan si Papa. Technically masih under namanya almarhum Mama kan? Iya, tapi cuman satu. Yang lainnya itu memang udah dikasih ke si Mama Tiri, guys. Makanya dikotakin sama Yowan. Karena yang 3 rumah dan dolar ini itu sudah semuanya milik Mama Tiri, guys. Iya, gawat. Jadi sudah 3. Jadi situasinya itu 3 rumah sudah diberikan ke Mama Tiri. Yep. Tapi masalahnya Mama Tirinya nggak tinggal di rumah yang dibeliin. Tinggalnya di rumah yang nggak dikotakin ini. Yang masih atas nama si Mama almarhum. Iya, almarhum itu. Yang Mama kandung lah ya. Dia tinggal di rumah itu nyaman bersama dengan Papa. Tapi masalahnya dia juga mau memiliki rumah itu. Si Mama Tiri kan? Iya, Mama Tiri juga ingin memiliki. Disuruh keluar dari rumahnya juga nggak mau. Lalu si Ajeng nggak cuman cerita sampai situ. Dia cerita banyak actually. Dia masa kecilnya sebenarnya nggak terlalu ada sosok ibu. Karena kan mamanya juga meninggal ketika si Ajeng usianya masih muda. Mungkin sekitar 8 tahun kali ya. Yep. Lalu papanya akhirnya nikah lagi dengan Mama Tiri perempuan baru, yaitu Mama Tirinya. Tapi perlakuan Mama Tirinya kepada Ajeng tidak terlalu baik dan selalu dipandang sebelah mata. What is that thing, Lin? Kamu nyengkat sesuatu ya? Ini kebiasaan aja nih. Kita lagi syuting, petak, prang, prong gitu. HP-nya jatuh. Petak, prang, prong. Mama Tirinya itu kan sebenarnya nggak terlalu suka Ajeng dan memperlakukannya tidak terlalu baik kan. Tapi Mama Tirinya itu memperlakukan papanya Ajeng itu dengan sangat amat baik. Dia terlihat sayang dan fine-fine aja kayak keluarga biasa pada umumnya. Tapi suatu saat ketika papanya sudah menyerahkan begitu banyak aset, jadi kayak nggak cuman rumah loh. Nggak hanya rumah 3 yang dibeliin ketika Mama Tirinya minta, papanya langsung oke, beliin 3. Lalu ditambah lagi juga aset dari keluarga bisnis juga diberikan ke Mama Tiri. Nah, semenjak itu ketika semua aset sudah diberikan, rumah sudah diberikan juga, perlakuan Mama Tiri ke papanya itu mulai berubah. Mulai tidak terlalu peduli, cuek, egois, dan berbagai macam hal yang dilakukan itu cuma hanya demi egonya sendiri. Yep. Contohnya kayak gimana, Jess? Jadi ketika papanya Ajeng mulai jatuh sakit. Kenapa papanya Ajeng bisa sakit? Karena guys, tadi kan ada rumah yang gak dikotakin ya. Rumah yang gak dikotakin itu yang masih atas nama Mama kandung ya. Iya. Itu sebenarnya papanya dan Mama Tiri tersebut tinggal bersama dengan puluhan ekor anjing guys. Nah, papanya tuh drop di situ. Dia udah mulai kena penyakit medis gitu ya sebelumnya ya. Memang. Tapi diperparah dengan pelihara anjing yang banyak banget itu. Karena anjingnya juga kencingnya sembarangan, kotorannya juga tidak dibersihkan dengan baik. Alhasil papanya drop. Pernah juga papanya jatuh waktu itu. Betul. Kepleset ya, Lin ya? Iya, kalau nggak salah. Bahkan biaya rumah sakit aja ibu tirinya tidak mau bayarin. Kepleset gitu. Iya guys, kepleset sama kencing anjing guys. Sampai patah tangannya. Sampai patah tangannya. Kacau banget. Terus udah dia patah tangannya, dia kena bakteri lah. Aku nggak tahu sih nama bakterinya jelasnya apa. Betul. Ya. Tapi bakteri yang asalnya dari hewan kayak anjing, kucing gitu. Iya. Udah deh, pas di rumah sakit tuh bukannya disuruh dirawat di situ, malah tuh Mama Tiri nyuruh pulang. Udah yuk Pak, pulang aja. Gitu guys. Iya, padahal kondisinya udah cukup kritis loh. Maaf ya, gue rada ngegas dikit ya, soalnya agak-agak nyebelin ini ya, si MT ini ya, Mama Tiri. Dan setelah kami lihat fotonya, jeng-jeng. Iya. Memang kurang baik sih, setelah kami lihat. Wait, dia kena cancer nggak sih? Bukan cancer. Bukan. Apa ya? Bakteri kayak dari paru-paru apa gimana? Pernafasan. Iya. Dan itu ICU loh. Iya.
udah di ICU disuruh pulang. Terus juga apa ya? Mama tirinya juga nggak mau biayain sama sekali biaya rumah sakit. Abis itu juga kayaknya nggak banyak jenguk. Itu parah guys. Jadi keseluruhan biaya rumah sakit yang ngebiayain Ajeng. Dan Ajeng yang ngerawat. Sampai bermiliar-miliar terus terang bermiliar-miliar. Itu padahal udah punya 3 rumah, bisnis udah dihibahkan ke Mama Tiri. Sepeser pun Mama Tiri nggak mau bayarin. Parah sih. Ajeng sama kakak perempuannya kayaknya yang ngebiayain deh. Iya, barengan. Cuma memang dalam hal ini Ajeng yang paling spending time dan waktu yang paling banyak. Bener-bener kayak sinetron kan guys. Cuma ini real life. Nah guys, kan tadi kan si Ajeng sempet kasih lihat akhirnya foto mamanya kan, Mama Tiri maksudnya. Dan pas setelah dilihat, jeng. Ya, kayaknya kalian udah tahu sih jawabannya. Ada susuk guys. Susuk di pipi kiri kanan. Terus udah gitu sama di dagu. Jadi di dagu itu dia ada tanam susuk untuk bisa lancarin bicara. Kalau yang pipi itu untuk kecantikan. Ya. Betul. Sekilas info, mungkin bagi teman-teman dan Anovers semuanya yang nggak ngerti cara kerja jin itu, misalnya nih, pesugihan untuk kaya, terus deal sama jin atau iblis, itu nggak besoknya langsung kaya dapet duit dari langit, enggak guys. Tapi ketika misalnya pasang susuk di mulut, itu tuh memang ada energinya. Jadi ada orang tertentu yang kalau ngomong, wah itu orang keren banget. Ada orang yang kalau ngomong biasa banget. Ya memang itu mungkin ada kaitannya dengan ilmu orang tersebut. Mungkin dia belajar ilmu public speaking. Iya betul. Tapi ada juga yang memang pasang topping alias susuk. Nah Mama Tirinya ini pasang susuk di sini. Efeknya adalah kalau dia ngomong, orang tuh seperti terhypnotized gitu loh. Feels like dengerin terus kayak mau nyela nggak bisa. Berapa dari Anovers yang pernah merasa gitu. Bukan berarti kalau ada orang seperti itu langsung pasang susuk ya. Tapi waspada saja. Kayak apa ya bahasa Inggrisnya mungkin mesmerizing ya. Mesmerizing, iya. Hypnotizing, mesmerizing. Gitu. Lalu selain kita menemukan susuk, aku kan coba radar karakternya. Dan gimana sih perasaan dia atau apapun itu yang bisa aku tarik. Dia orangnya memang keras. Lalu juga egonya sangat tinggi, lebih mikirin diri dia sendiri. Tapi dia juga sebagai seorang ibu sebenarnya dia juga memikirkan satu orang anak laki-laki. Yes. Nggak tahu dari ayah siapa ya. Nggak tahu A1, A2 atau A3. Tapi definitely bukan A4. Iya, bukan A4. Antara A1, A2, A3. Iya. Iya, actually pas kamu ngeradar, kakak ngeradar, kita barengan bisa ngomong ke Ajeng ya. Jeng, ini Mama Tiri punya satu anak laki yang disayang banget ya. Iya benar katanya. Nah akhirnya ketahuan kan. Jadi si Mama Tiri ini walaupun dia bahasa gampangnya dia don't give a damn mengenai Papa, Ajeng, dan Sister 1, 2, 3. Cuma si Mama Tiri ini benar-benar sayang sama salah satu anak lakinya itu. Dia kandung. Iya kandung. Dia rela untuk berbuat apapun demi anak lakinya itu. Ketahuan tuh akhirnya. Dan usut punya usut, kenapa mereka bisa pelihara banyak anjing? Karena ternyata anak laki-lakinya itu suka anjing guys. Makanya kenapa mamanya mau pelihara, padahal udah dibilangin jangan pelihara anjing lagi, tapi sama sekali tidak mau mendengarkan. Dia malah lebih ngedengerin ya anaknya dia sendiri ya. Ya which is sebenarnya kalau dari Ajeng sih sisinya berarti saudara laki-laki tiri ya. Betul. Ya, betul. Ya make sense sih kalau Mama Tirinya, kalau kita jadi Mama Tiri ya atau sinetron gitu kayak kenapa aku mesti ngutamain Ajeng, ini kan anakku. Ibaratnya kayak gitu loh. Coba di replay. Kenapa aku mesti ngutamain Ajeng, ini kan anakku. Selain itu aku juga ngeliat memang masa lalunya si Mama Tirinya ini memang cukup pahit sih. Kayak dibohongin cowok lah, diperlakukan laki-laki dengan tidak baik. Makanya mungkin dia menjadi seperti itu karena masa lalunya juga salah satunya. Cuman memang dia tidak mau berubah menjadi sosok pribadi yang lebih baik walaupun dia deep down tahu main gaib itu tidak baik. Dia main gaib loh. Main, definitely karena main. Kan memasang susuk dan dia benar-benar sadar. Lalu dia juga sebenarnya deep down sadar memperlakukan papanya Ajeng seperti itu tidak baik. Lalu memperlakukan Ajengnya juga tidak begitu baik juga. Tapi guys, yang kami lihat, dia juga masih berkenan di mata Tuhan. Betul. Mungkin karena di masa lalunya ada sesuatu hal yang membuat dia menjadi seperti itu. Lalu juga mungkin karena dia juga masih sayang banget sama anak laki-lakinya, makanya Tuhan juga masih melihat kebaikan di dalam diri mamanya juga.
memang dari sekian banyak kasus anomali, kami setiap kali meradar foto itu, jujur, lebih banyak yang berkenan di mata Tuhan walaupun orang tersebut mungkin kesannya sudah bersalah, berdosa, merugikan orang. Hanya segelintir saja yang kami ngelihat langsung ke distopia, tapi bukan berarti tidak ada, itu ada. Oh ya guys, tadi kan sampai ceritanya di mamanya yang pelihara anjing banyak terus nggak mau bayarin biaya rumah sakit gitu kan. Nah, papanya sekarang ada di mana kira-kira? Papanya itu sekarang tinggal bersama Ajeng, guys. Jadi Ajeng yang rawat tiap hari bolak-balik ya. Iya. Ngurusin papanya, dan papanya memang belum bisa jalan, jadi dirawat di rumah. Tapi ada tim medis yang memang profesional yang datang ke rumah untuk apa namanya? Rawat jalan. Iya, untuk rawat jalan. Sebenarnya guys, papanya itu disembunyikan oleh Ajeng di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh mama tirinya. Kenapa? Karena kalau diketahui mama tirinya itu akan dibawa lagi, diporotin lagi uangnya, nggak diurusin. Yang penting duit, bisnis duit, dan rumah yang tadi belum dianeksasi istilahnya atau apalah itu harus sampai masuk ke mama tirinya. Jadi Ajeng kayak udah ngikutin kata hatinya seperti itu. Dan Ajeng curiga banget. Ini kayaknya si mama tirinya pelet si papanya. Soalnya kayak nggak masuk akal. Kenapa cuman mama tirinya yang dikasih 3 rumah? Dan gampang banget dapetin ya, ketika mama tirinya minta 1 rumah langsung dikasih. Minta rumah lagi, dikasih lagi. Terus yang paling krusial adalah papanya itu kan udah kerja di bidang bisnis tertentu kan. Itu dia yang pegang penuh loh kontrolnya, kuasanya. Tapi bisa segampang itu bisa kasih ke mama tirinya. Ibaratnya dijadikan CEO mama tirinya itu. Iya. Padahal mama tirinya dibilang punya kemampuan di bidang itu juga enggak. Kerjanya have fun doang. Iya. Jadi kayak nggak masuk akal gitu. Makanya Ajeng benar-benar curiga, takutnya papanya dipelet atau diguna-guna juga. Makanya dia mendatangkan kami lalu membahas mengenai masalah ini. Sebelum kami ke kamar melihat kondisi papanya, kami berkata pada Ajeng, so far nih dari scanning dari luar aja, kami nggak merasakan adanya pelet. Lebih ke lebih ke mama tirinya beli putus sama dukun mengenai susuknya mengenai susuk. Itu karena kalau pelet itu papanya dipisahkan seperti itu bisa kayak orang gila. Aku mau ketemu mama tiri, ya kan? Iya. Tapi itu tidak terjadi. Tapi itu tidak terjadi. Seperti kasus video kami yang ini nih. Itu dulu kan dia dipelet oleh fotografer. Itu tuh baru 20 menit kayak nggak bisa pisah sama kekasihnya. Lalu uang kuliahnya dikasihin semua ke cowoknya. Nah, pelet tuh seperti itu. Sedangkan kami ngelihat energinya nggak ada gitu loh. Belum ada. Nah, begitu gue ngelihat kondisi papanya di kamar, ini udah awal-awal menuju perperangan astral. Ketika kami datang ke kamarnya itu, sebenarnya dibilang papanya nggak sadar diri juga enggak. Papanya full sadar, lagi nonton TV, tiduran, ranjangnya, jadi emang full rawat inap. Ranjangnya aja masih ranjang rumah sakit kayaknya ya. Ranjang rumah sakit, betul. Iya, ranjang rumah sakit, bukan ranjang tidur loh. Dan itu yang bisa dinaikin, tidurin, emang benar-benar rawat jalan gitu kan. Lalu papanya itu awal-awal kayak hesitant tuh ragu-ragu menerima kami. Ajeng bilang aja kayak, oh ini temen dari Jakarta gitu kan. Ya sudah kami masuk. Surprisingly kami tanya sama Ajeng, boleh nggak papa didoakan, dipegang boleh nggak? Maksudnya entah diginiin atau apa gitu. Ternyata papanya tidak menolak. Iya, papanya bilang boleh katanya. Papanya tidak menolak, boleh gitu kan. Padahal awalnya kayak energinya tuh kayak ragu-ragu. Ya sudah, tanpa panjang pikir, gue langsung seperti biasa doa kan atas nama Tuhan, bantulah kami apapun kehendakmu. Tiba-tiba ada Arka, guys. Kalian udah tau lah Arka itu apa. Ada Arka ikut bilang ke minds gue, Willy, aku bantu ya. Oke, gue bilang atas nama Tuhan. Bantunya gimana? Udah, kamu arahin aja tangannya begini. Alhasil ketika gue mengarahkan tangan gue seperti ini, itu tuh gue ngeliat kayak ini kepalanya ya, kepala pakai handphone deh. Ini kepala papanya, tangan gue di sini nih. Di sini gue tuh kayak ada petir-petir gaib gitu loh, kayak film Thor. Sampai gue pikir ini apa begitu kan, warnanya merah ya kalau nggak salah waktu itu kan. Arkanya tuh merah kehitaman. Bentuknya kayak banteng sih, terus terang sih. Gue nggak tahu lah, gue ikutin aja visionnya terus sampai ke perut dan yang lain-lain gitu. Ternyata gue baru tahu bahwa
petir-petir itu adalah bentuk penarikan energi negatif. Iya. Dari tangan gua dibantu oleh arka itu atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ya seperti itu prosesnya. Ya sudah, selesai, nggak ada efek apapun kan. Kami bilang terima kasih ya Om. Terus Ajeng, udah yuk, kita keluar yuk. Nah, kita keluar. Nah, untuk membantu supaya ceritanya lebih bisa diikuti dan makin menarik, seperti halnya Hotel Jawa Barat, gue membantu Hanover semuanya dengan denah rumah. I'm sorry, this is hanya menggunakan Microsoft Paint 3D. Tetapi kan kamarnya di sini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat 3D seperti ini, kami tampak atas saja ya. Papanya di sini, kami doanya di sini. Lah, begitu udah selesai, kami keluar. Di sini tempat kami ngumpul. Sofa hitam ini. Ini taman, ini dapur, ini meja makan, ini nggak tahu kamar siapa, dan ini ruang tamu. Setelah selesai doakan papanya, berkumpullah kami kembali di sofa hitam ini. Sebelum kami duduk di sofa hitam, tiba-tiba ada jin di sini. Ya kan? Di jin di ruang tamu. Kami sampai bingung. Kok ada jin gitu kan? Tapi nggak ada indikasi menyerang. Nggak ada. Terus kami datang ke depan bertiga. Kami ucapkan salam jin. Salam seperti itu. Terus dia juga salam gitu. Tapi nggak ada indikasi nyerang ya? Enggak, malah dia cuma bilang dia itu hanya pendatang saja gitu. Kayak ngelihat kalian, ya udah asik aja kayak gitu sih. Tapi kami sebenarnya curiga. Kami curiga. Kok tadi nggak ada, sekarang datang. Sehabis kami mendoakan papa itu ya. Tapi ya sudahlah, mungkin emang jin lalu lalang kan. Ya sudah, kami biarkan saja. Kami duduk kembali di kursi hitam ini. Lalu gak lama kemudian jinnya datang lagi. Iya, kedua kalinya. Kedua kali di spot yang sama nih, di ruang tamu ini, di deket kaca situ. Gue udah mulai curiga, ini ada yang gak benar nih. Gak mungkin jin yang sama datang kedua kali kalau gak ada kepentingan. Kalaupun cuma lewat, hilang lewat aja. Terus gimana ya? Pokoknya ditanya kan, kamu siapa? Gini. Akhirnya kita dalam nama Tuhan tunjukkan kebenaran. Yes, seperti doa di Detektif Astral, gue mulai kayak dalam nama Tuhan tunjukkan kebenaran. Dia nggak terbakar nggak apa sih, cuma dia kayak gelisah terus. Akhirnya gue paksa, bilang apa mau lu gitu kan? Nggak mungkin nih, lu nggak beres nih, lu ada kepentingan nih di sini kan? Ternyata dia bilangnya gimana? Kalian sih. Kamu mengusik-ngusik laki-laki itu. Iya, jadi ternyata ketika gue doain papanya di sini dan ketika ada arka yang bantu gue itu tuh ngambil energi jin yang itu. Jadi dia merasa terusik, guys. Dan jinnya tahu merasa terusik. Siapa nih yang ngambil energi? Istilahnya pelet gue gitu kan. Ya gue mana tahu itu pelet, polot, pilat kan. Pokoknya yang penting gue usaha dalam nama Tuhan, gue cabut aja kan. Jinnya datang gitu loh. Iya, dia nyerang. Actually gue agak lupa, tapi kita duduk lagi nggak? Oh, kita duduk sambil ngobrol, jadi kayak jauh-jauhan gitu, kayak agak 2 meter 3 meter, kayak lu siapa gitu, kayak udah penuh konflik kan. Nah, arka yang tadi ikut di kamar ini duk keluar dari kamar. Udah dicincang deh tuh jinnya. Dicekek guys, abis itu dibanting. Tapi belum dibunuh, belum. Dibanting. Wah, kacau lah. Kamu yang lihat gimana, Lin? Diangkat, dibanting, dijotos, di apapun itulah, sampai benar-benar gak berdaya lagi. Betul. Terus aku coba korek informasi dari si jin yang udah terkapar itu. Beneran terkapar di lantai itu, sama sekali gak berdaya. Itu udah mati, abis dibunuh sentinel yang kamu korek. Sebelum mati sama setelah mati. Oh, yang sebelum mati dulu, sebelum mati aku memang ngerasa ini ada kaitannya sama papanya dan memang di-hire oleh mamanya, mama tirinya. Jadi itu udah fix. Lalu nggak berapa lama sentinel yang datang ya? Ya, nggak berapa lama. Ini sebenarnya bukan pertama kali kejadian. Cuma ya kami nggak bisa menceritakan semua klien ya. I have brothers yang gue sangat hormati dan sangat gue sayang. Ketika gue doa, dia tuh selalu sering datang. Yaitu ini Grim Reaper, tapi warnanya coklat. Jadi kami kan sering cerita ada Grim Reaper warna black, ada yang white. Yang black teman-teman sudah tahu, ada yang namanya Akferoth, Zahomet, siapa lagi? Abrozel, dan beberapa Grim Reaper lain. Nah, yang coklat ini bernama Sentinel. Sentinel ini jenisnya malaikat, signature energinya, dan dia berkali-kali bantu kami nyabet-nyabetin musuh kami. Nah, begitu kami doa, Sentinel datang kan? Itu si jin yang udah terkapar dicekek arka itu kayak dilepas sama arkanya. Terus arkanya kayak
it's all yours gitu. Itu kalau lo mau gitu kan. Nah si jinnya ketakutan sampai kayak begini-begini. Ternyata I thought Grim Reaper itu hanya untuk arwah manusia. Ternyata tidak. Grim Reaper juga bereaksi pada jin. Tapi Grim Reaper tidak bereaksi pada iblis. Jarang. Jadi kayaknya memang itu bukan ranah main mereka. Seakan-akan Tuhan tuh sudah memberikan porsi masing-masing. Haknya mana, lingkup kerjanya mana, kekuatannya boleh dipakai sampai mana. Makanya kami jarang kalau bertarung dengan iblis dapat bantuan dari Grim Reaper. Coba teman-teman lihat video kami, rata-rata Grim Reaper urusannya sama siapa? Arwah kan? Nah ini adalah video pertama kami yang kami cerita Grim Reaper berurusan dengan jin. Nah lalu Sentinel itu dia seperti biasa bawa sabit. Si jinnya ampun-ampun kan. Terus kakak minta pengampunan atau gimana ya? Kita doa. Belum selesai doa udah disambet. Kepalanya jatuh. Itu sering banget sih Grim Reaper, kita belum selesai doa udah disambet. Jadi ketika gue doa, ya Tuhan kuserahkan jin ini ke dalam, belum selesai doa tuh bak ngeletuk kepalanya. Karena dia bilang dia udah dapat abstrak dari Sentinel maksudnya. Sentinel bilang dia udah dapat abstrak dari alam duluan. Dan ini pertama kali gue ngelihat menyeramkannya seorang Grim Reaper mengayunkan sabitnya. Jadi ketika sesosok Grim Reaper mengayunkan sabitnya, nggak tahu teman lain ada yang pernah mengalami hal yang sama nggak? Anovers pernah mengalami hal yang sama nggak? Itu sabitnya berubah jadi panjang banget, seakan-akan melampaui ruang. Kenapa berubah jadi panjang banget? Itu tuh artinya sekali Grim Reaper sudah membulatkan tekad untuk membasmi arwah atau jin, tidak ada jin dan arwah yang lolos dari sabitnya. Ibaratnya dia merempun, itu jinnya Grim Reaper merempun, itu pasti akan kena siapapun. Gue baru tahu sebegitu hebatnya Grim Reaper. Ya karena mereka memang malaikat guys, unit khusus, pasukan elit dari Tuhan yang pembasmi arwah jahat dan juga mungkin in this case jin gitu ya. Abis diprek gitu melundung kepalanya. Ya sudahlah, akhirnya Aileen korek lagi setelah meninggal itu jinnya jasadnya. Aku korek lagi. Kenapa bisa seperti itu? Pokoknya apapun itulah informasi yang aku bisa dapatkan confirm. Si mamanya itu ke dukun. Ke dukun, minta untuk suaminya bisa dipelet juga. Tapi sebenarnya peletnya ini jatuhnya pelet ringan. Karena cuman pengen suaminya dengerin apa yang dia mau, lalu mengabulkan semua yang dia inginkan. Jadi lebih ke arah tunduk, bukan pelet yang harus, kamu harus cinta aku mati-matian, 24 jam mikirin. Bukan pelet yang kayak gitu. Bukan. Iya. Lebih submisif, bukan yang kayak harus takluk yang gimana, bukan ke arah cinta, tapi nurut, manut gitu. Dan aku juga sempat ngeliat memang ada susuk. Ini aneh ya, aku nggak ngerti ya konsep susuk sebenarnya. Dia kayak bentuknya jarum-jarum plastik bening gitu. Lalu dia doa-doain sama si dukun itu, baru dimasukin secara gaib. Aku ngeliat visionnya kayak gitu. Nah, terus aku ngeliat juga sosok jin yang di-hire oleh si dukun itu untuk si pekerjaannya, maksudnya untuk si tante ini. Kan tantenya kan minta kan awalnya untuk supaya suaminya bisa dipelet. Yaitu papanya aja maksudnya. Ya udah di-hire satu jin ini. Nah, jin ini bekerja, meletin dari atas kayak begini. Meletin, aku lihat visionnya. Jadi papanya tunduk, makanya kenapa ketika mama tirinya minta apapun itu, papanya selalu langsung kasih. Iya. Langsung kasih. Bahkan nggak mikir lagi ketika tanda tangan kontrak, bukan tanda tangan kontrak, tanda tangan untuk penyerahan yang bisnisnya itu. Itu papanya nggak mikir loh, langsung kasih ketika mama tirinya minta, langsung dikasih. Iya, cuman buruknya adalah harusnya kan memang bekerjanya cuman hanya sampai situ saja kan. Jinnya ini melakukan kesalahan fatal yang membuat dia akhirnya dicabut Grim Reaper juga. Jinnya rakus. Dia tidak menyukai manusia. Alhasil dia mencelakakan papanya lebih dari yang kontrak seharusnya. Dia kasih peletnya itu bener-bener lebih kuat. Iya. Makanya kadang papanya bahkan ketika diberi saran oleh orang lain, jangan lakukan itu tidak baik, kenapa kamu melakukan itu, kenapa semuanya demi mama tirinya, sama sekali tidak didengarkan. Dan memang ampas-ampas energi negatifnya benar-benar banyak banget di papanya. Itu yang tadi dibuang itu. Iya, itu alasan kenapa salah satu alasan kenapa si Grim Reaper itu bisa nyabut nyawanya. Dan ini ada fotonya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin
mau lihat. Yes. Kan teman-teman ingin lihat foto kan, video nggak mungkin ya teman-teman. Jadi Anoverse semuanya ya sekarang kalau kalian jadi Ajeng, masa iya mau disebutkan namanya, fotonya, rumahnya. Ini pun juga kami sudah minta izin. Dia berkata, aduh jangan sampai kelihatan detail ya. Itu makanya lukisannya kami blur ya kan. Karena memang dia tidak ingin lokasi persembunyiannya diketahui oleh mama tirinya. Yep. Nah ini fotonya di ruang tamu. Ceritain Jess. Itu kondisinya pas dia lagi diinjek, jadi jinnya itu diinjek sama Arka, sosok Arka. Ini Sentinel belum di sini kan? Atau udah ada tapi nggak ke foto. Dia nggak ke foto. Di ujung kiri. Iya, dia di ujung sebelah kiri. Jadi dia nggak terfoto. Yang terfoto itu hanyalah Arka yang lagi jinnya hijau ya? Oke. Yang lagi nginjek jinnya. Oke. Dan kalau teman-teman tanya kayak itu mah foto bisa sembarang, gua foto selfie tuh dia di depan. Ini sama, cuma ini mirror image ya, lampunya sama. Ya yang ini lukisannya nggak gua blur, bego. Ya udahlah. Nggak ketahuan juga tuh ruang tamu di mana. Yang ini masih sama? Masih, tapi agak ke ini sama kaca ya, jadi agak blur dikit. Lanjut ya. Setelah kami berhasil mengorek informasi dari jin yang dibacok itu oleh Sentinel, ya sudah kami balik lagi ke sofa hitam ini dan kami pikir cuma satu. Walaupun kami nggak yakin itu cuma satu sih. We have a feeling itu komplotan. Tapi nggak tahu berapa banyak gitu loh. Ketika kami ngobrol-ngobrol lagi sambil minum air mineral, ada lagi yang ngintip guys. Kami berasa kaca. Kayak iya benar dari kaca. Kami berasa ada yang mendekat guys. Dan kira-kira tuh kalau di Terawang bangsa 3 ya Lin. Iya minimal tuh 3 guys. 3 jin yang nerawang kita dari luar. Wait, terus datang lagi dibacok lagi kan kalau nggak salah sama Sentinel lagi. Enggak. Itu gimana? Dia cuma di luar, cuma ngintip doang. Ngeliatin kita. Iya, dia sadar temannya mati. Oh iya. Dia sadar. Langsung nggak pakai tede ngaling-ngaling tuh si pasokan Grim Reaper ya. Langsung cup. Jadi bener-bener di ruang tamu ada berapa, di kamar papanya ada Grim Reaper bangsa berapa, 2 biji ya. Gini, gua kasih pinpoint. Ini di screenshot. Gua di denah ini, gue inget banget berapa banyak Grim Reaper. Ini tempat kami ngobrol ya. Ikutin kursor gue. 1 di sini, 1 di taman, 1 di sini di papanya, dan kayaknya ini udah Sentinel. Deh. Ini Sentinel. Yang ini Sentinel. Di Sentinel warnanya coklat. Ini Sentinel. Dah. Sentinel masih jaga terus di sini. Dan arkanya anggap aja warna pink di sini. Iya. Cute banget. Jadi ada 1 arka warna pink, 1 Sentinel di sini, warna merah, iya. Terus Grim Reaper ada 1, 2, 3. Nah fotonya bagi teman-teman yang mungkin bisa melihat juga, again kan biasa Anoverse minta foto kan. Ini adalah foto taman yang gua selfie. Tuh di sini Black Grim Reaper. Oh yang black lagi guys, bukan yang putih, bukan yang putih. Yang black ini kalau teman-teman bisa lihat, ini topi gua, dia di belakang sini. Dan ini adalah foto taman yang tanpa gua. Sama Black Grim Reaper di situ. Lokasinya di taman. Lalu ini adalah kamar papanya. Teman-teman bisa lihat ini Black GR-nya di sini nih. Black GR-nya. Di sini juga Black GR-nya di sini. Sebenarnya ngejaga itu ada 2 sih. Ada 2 ya. Itu aduh agak serem sih guys. Black GR tuh yang ngadep papanya terus kayak gini. Iya. Men serem banget men asli. Tapi dia bukan untuk mencabut nyawa papanya, bukan, tapi nggak tahu kenapa. Karena jinnya pada mau datang, jadi mereka untuk siaga di situ jagain. Dan bagi Anoverse semuanya sebenarnya bukanlah kami yang memanggil para Grim Reaper. Itu jangan salah paham. Kami tidak mampu memanggil Grim Reaper atau malaikat atau arka. Tetapi ketika kami berdoa mohon perlindungan, kan tadi diintip oleh 3 jin kan, itu tuh kami takut sih karena takut diserang. Kami doa langsung ketepluk itu Grim Reaper. Bener. Itulah yang terjadi all the time dengan perjalanan kami menangani klien. Jadi kami tuh nggak bisa milih guys, mau yang datang malaikat, mau yang datang arka, mau yang datang ya pokoknya apapun itulah ya makhluk Tuhan, kita bener-bener nggak bisa milih. Kecuali mereka sendiri yang nanya, seperti Legion atau Elohim di Detektif Astral, mereka berkali-kali membantu kami. Tapi dan Hades itu pun mereka nanya abstrak Tuhan, boleh betul, apa? Betul. Dan itu pun kalau kami nggak mengizinkan, misalnya kayak jangan deh gitu, mereka nggak ngelanggar loh. Iya, benar. Kalau misalnya teman-teman nanya kayak anjay lu anomali siapa mengizinkan? Lah nggak tahu. Tapi mereka cara mainnya begitu, entah kenapa. Kayak
Kalau gue pikir ya, lu ngapain minta izin sih gitu loh. Di Hotel Jawa Barat juga beberapa Grim Reaper kan minta izin kan, boleh nggak kami bergerak. Kalau teman-teman nanya, masa iya minta izin ke manusia? Kami nggak bisa jawab, bener nggak bisa jawab. We only know itu SOP-nya, nggak tahu kenapa. Gitu. Nah itu kan jinnya tadi ngintip dari luar kan, tapi begitu mereka ngeliat ada sentinel Di ruang di tamu. depan kan, jadi ngintipnya di ruang tamu sini nih guys. Iya. Ngintipnya dari arah sini, ada salah satu jin, tapi dia bawa teman-temannya. Bener. Yang ngintip satu sebenarnya. Ngeliat ada sentinel, ada arka, lalu di dalamnya juga ada Grim Reaper lainnya, temennya mati di sini. Iya. Temennya mati beneran Bayangin. di sini. Masuk ruang tamu ada arka, ada sentinel. Masuk dari belakang di taman ada 2 Grim Reaper. Masuk ke kamar bapaknya ada 1 Grim Reaper. Mau masuk dari kamar mandi keluar teret ada sentinel, ada Grim Reaper. Di ruang makan kagak ada siapa-siapa. Di dapur nggak ada siapa-siapa. Mau kemana coba? Ya bener. Iya, akhirnya mereka mundur sih. Akhirnya mereka mundur. Dan setelah mereka mundur, kami masuklah kembali ke kamar papanya. Kami takut sesuatu terjadi kan. Ketika kami masuk, untungnya tidak ada apa-apa. Papanya masih nonton dengan aman, tenang. Tapi kami ingin berdoa lagi, minta izin. Doa terakhir deh. Kalau yang pertama tadi, doa kami adalah untuk, ya Tuhan bantulah untuk mengatasi gangguan energi supranatural ini. Kalau di kunjungan kami yang kedua di kamar itu adalah, ya Tuhan lindungilah papanya Ajeng. Dalam bentuk, jadi untuk future ke depan gitu loh. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Baru niat loh. Gue baru niat. Belum bilang kayak, guys berdoa yuk. Belum. Itu tiba-tiba seluruh Grim Reaper nunduk semua. Kayak orang yang nunduk kayak begini nih. Gimana sih berlutut begini terus nunduk. Gue sampai mereka peka sekali ya. Jadi kalau orang udah mau berdoa sampai titik tertentu mereka tuh ikut nunduk. Ternyata begitu. Kamu lihat mereka pada nunduk kan? Bener, memang mereka tuh memang sebegitu patuhnya sih terhadap Betul. Tuhan. Kalau yang dari aku rasakan. Padahal gue belum begini loh, belum merem. Ya Tuhan, itu belum. Tapi mereka udah tahu niatnya. Ya sudah, kami akhirnya berdoa. Terus mereka nunduk, kita berdoa, selesai, ya sudah. Mereka bangun lagi. Ya entah apa yang mereka perbuat atau kepada malaikat lain, kami nggak tahu, kami serahkan pada Tuhan. Yang jelas, sudah ada 4 Grim Reaper, sudah lebih dari cukup teman-teman. Sudah lebih dari cukup untuk mengguarding kondisi rumah itu. Tapi ada Grim Reaper yang setelah kami doa di depan papanya ini, dia memang menarik energi negatif yang mungkin masih kurang kali ya, pas yang sama Arka tadi. Itu serem banget sih. Seperti kalau teman-teman nonton film Harry Potter, Iya, Dementor dihisap. Aduh serem banget main visionnya. Sampai gue bilang, gue gak mau lihat lah Jess, Aileen emang cara kerjanya begitu. Kesannya kalau dilihat kayak, tolong itu nyawanya mau diambil, itu nyawanya. Kesannya kayak gitu kesannya. Padahal bukan gitu loh. Cuma serem banget. Apa emang mereka cara kerjanya begitu ya? Dihisap energi negatifnya. Dihisap. Persis Dementornya Harry Potter. Persis gitu. persis. Warnanya hitam-hitam gitu, hitam-hitam keabu-abuan gitu ya guys. Energi yang kotor dihisap melalui mulutnya. Kayaknya Dementor tuh ngambil referensi dari beneran Grim Reaper deh. Iya, kayaknya. gitu. Soalnya kayaknya klien kami ya, klien ini out of topic sih sebenarnya. Cuman salah satu klien kami pernah melihat Grim Reaper tapi dalam bentuk Dementor. Ya itu si Randy itu. Iya. Randy, Hotel Jawa Barat yang episodenya di sini. Setelah si Grim Reaper-nya itu selesai menarik energi-energi negatif lagi dan mencabut semua energi pelet dari si jinnya itu, Apapun sisanya lah. ya apapun itu sisanya, dia juga berpesan sih, memang ini juga ada medis, bagian medis kami juga tidak bisa menanganinya. Kami hanya bisa menangani bagian yang supranaturalnya saja, sesimpel itu. Dan dia juga kasih pesan, memang sebaiknya papanya jangan ketemu dengan mama tirinya dahulu. Kenapa? Karena kan peletnya baru saja dicabut. Iya. Tapi mentalnya itu belum stabil. Ininya belum stabil. Mentalnya belum stabil karena sudah terbiasa dengan tunduk dengan mamanya. Iya. Betul. Lalu juga sudah tinggal berapa lama dengan mamanya, habit-habit itu tidak mudah untuk diubah. Jadi lebih baik memang dipisah. Ajeng sudah mengambil keputusan yang tepat ketika membawa pulang papanya dari rumah sakit lalu dia rawat sendiri. Dan dia juga tidak mengizinkan mamanya untuk ketemu sama papanya, mama tirinya. Nggak cuman mamanya loh, bahkan adik, Iya. bukan adik sih. Apa ya? Saudara-saudaranya. Saudara tirinya. Kalau bisa putus hubungan deh, kalau bisa.
Jadi memang butuh bed rest banget, butuh penanganan medis juga, butuh ketenangan. Betul. Apalagi mama tirinya juga telepon Ajeng cuman hanya keperluan ya. Demi keperluan duit lah dan hal-hal lainnya. Jadi benar-benar nggak membantu mental papanya sama sekali. Nah, berbicara mengenai telepon, ada hal yang sangat aneh. Setelah Grim Reaper datang dan semuanya itu udah bersih lah ya. Udah bersih, bisa-bisanya si Ajeng ditelepon oleh mana tadi gambarnya? Bisa-bisanya Ajeng ditelepon oleh saudara tirinya. Iya. Yang A4 ini. Iya, A4 guys. Iya. A4. Padahal A4 itu nggak pernah telepon atau WhatsApp Ajeng selama berbulan-bulan. Even ketika papanya di rumah sakit sampai habis bermiliar-miliar pun juga nggak pernah telepon. Kayak acuh tak acuh gitu loh si A4. Bisa-bisanya malam itu ketika kami datang, terus nelpon, nge-WhatsApp. Isinya apa ya waktu itu? Ci, aku mau ketemu papa dulu, boleh gak? Yes. Aku kangen sama papa gitu. Tiba-tiba banget. Sama boleh nggak aku ajak mama sekalian gitu kan, udah lama banget nih nggak ketemu papa gitu. Sekalian kumpul-kumpul keluarga gitu guys, tiba-tiba. Aneh banget. Ternyata setelah diradar, itu karena mamanya berasa ada yang aneh nih energinya. Kami radar lagi, kami pakai sedikit sensitivitas kami. Mama tirinya lah yang menyuruh A4 itu untuk hubungin Ajeng. Gitu. Karena si Ajeng sudah banget memblokir nomor mama tirinya, jadi nggak bisa dihubungin lagi. Satu-satunya cara yang bisa dihubungin adalah melalui si A4 ini. Iya. Karena si Ajeng memang nggak tega lah, maksudnya masih mau berkomunikasi dengan A4. Tapi nggak nyangka A4-nya digunakan oleh mamanya. Dan kenapa mama tirinya menggunakan A4 itu untuk menghubungi Ajeng? Karena begini, kalau mama tiri yang menghubungi Ajeng, gue pengen ketemu suami gue dong, Ajeng bisa nolak karena lo bukan darah daging, ya kan? Nah kalau A4 ini kesannya kan darah daging, walaupun Ajeng bilang gue nggak yakin itu anaknya gitu kan. Tapi kan Ajeng masih kayak ada ngerasa bersalah. Mama tiri tahu akan hal itu, jadi lu deh yang maju, lu deh A4 ini yang maju. Gimana nolaknya? Susah Ajeng kan, gitu. Masalahnya kan dia masih punya darah dari papanya juga. Iya, dia berdalih kayak, loh saya kan anak papa gitu, walaupun beda ibu. Gimana coba nolaknya? Susah kan? Itu sih sebenarnya yang dipercaya. Yang Kenyataannya kita nggak pernah tahu guys, kenyataannya. Menurut Ajeng, ini kebetulan yang benar-benar nggak kebetulan. Kenapa harus hari ini si A4 ini ngehubungin dia? Dan tepat banget setelah kita beresin papanya ya. Iya, tepat banget itu. Tepat banget. Setelah beberapa menit pas kita lagi break, lagi makan-makan. Iya. Lalu si Ajeng di WhatsApp oleh si A4 ini langsung mau ketemu dong, mau ketemu. Kayaknya sempet miss call dulu dari bahkan Lin. Iya, sempet miss call. Iya, cuman nggak diangkat karena masih ngobrol sama kita ya. Dan takut nggak sih? Tapi emang sempet dikasih lihat kayak nih dia nelpon. Iya, aku ngangkat gak ya gitu. Terus suaminya Ajeng dan kita bilang enggak, jangan kayak gitu. Iya. Dan akhirnya WhatsApp si A4-nya. Jadi guys, pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Ajeng ini adalah kalau kalian, misalnya saudara kalian atau teman kalian yang kalian taunya tuh dia dipelet, jangan pernah sekali-kali kalian membiarkan saudara atau teman kalian itu untuk bertemu dengan orang yang melet gitu. Iya. Kalau bisa pisah rumah, putus hubungan. Iya, bener. Ketahuan kok, pelet tuh gampang banget di trace kok. Maksudnya siapa yang ngerjain. Soalnya kenapa? Karena kalau orang udah kena pelet itu pasti dia nyebut nama orang yang melet dia. Betul. Iya, jadi dan memang si papanya kan nyebut-nyebut terus kan nama mama tirinya. Iya. Ditanyain mulu guys, kayak itu mana gitu. Padahal udah tahu ya kelakuannya jahat kayak begitu. Bahkan Ajeng, kakak kandungnya Ajeng juga udah cerita gitu, mama tirinya tuh jahat. Tapi papanya masih nyariin si MT mana, mama tiri di mana kayak gitu. Pokoknya pisahin aja guys. Pisahin aja, mau dia sampai gimana gitu, mendingan kalian panggil pendoa aja deh, mungkin di area kalian gitu sambil doain, tapi sambil juga jangan kasih dia keluar apalagi sendirian untuk bertemu dengan si pemelet. Tahu kenapa alasannya? Karena kontraknya masih berjalan. Betul. Iya, jadi ketika kita sudah membereskan orang yang dipelet ini udah bersih, ya selain mentalnya belum stabil itu satu, kedua orang yang melet itu kan kontraknya masih jalan. Iya. Dengan jinnya. Jadi jinnya bisa pakai kesempatan yang sama lagi, dia udah dapet kuncinya nih. Gimana cara melet orang tersebut? Udah gampang.
Karena mentalnya yang diserang, pikirannya diserang. Lalu untuk melakukan kedua kalinya itu pasti gampang. Jadi kalau misalnya bertemu lagi dengan orang itu, lalu dia si pemeletnya itu juga masih ada kontraknya jalan, ada jinnya di situ, ya sama aja guys. Balik lagi peletnya. That's why tadi ada Grim Reaper yang kami doa mereka datang. Itu untuk mencegah in the future hal itu terjadi lagi. Yes. Lalu yang kedua, ini sebenarnya pelajaran nggak pelajaran, tetapi pengetahuan baru bagi kami. Grim Reaper, sekali dia mengayunkan sabitnya dan sudah mendapatkan abstrak dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak ada entitas apapun yang bisa lolos darinya. Itu kami baru tahu. Sejauh apapun itu, sedekat apapun itu, dimanapun mangsanya berada, tidak akan lolos. Itu yang kami baru tahu. Lalu pelajaran selanjutnya yang kita dapatkan, kita benar-benar harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita meminta perlindungan, pertolongan, kita benar-benar harus percaya dan benar-benar bersandar 100% pada Tuhan. Karena Tuhan melihat niat dan hati. Grim Reaper yang kami ceritakan di kisah kami yang datang ketika ada jin yang mau mengintip, itu bukan karena kami yang panggil guys, tapi karena sebelumnya kami sempat berdoa, kami meminta pertolongan pada Tuhan, kami menyerahkan seluruh perlindungan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan otomatis langsung memberikan perlindungan itu dengan mengirimkan Grim Reaper. Selain menjaga papanya untuk terkena pelet lagi, Grim Reaper itu juga bertugas untuk menjaga kami dari serangan-serangan kami pun dijaga. Jin tersebut. Kalau misalnya jin tersebut berani nekat masuk ke dalam, wah, habis. Karena mereka melewati batas dimensional, dan tindakan dari si teman jin yang sudah mati itu memang sudah keterlaluan. Itu adalah kehendak dari Tuhan sendiri untuk mencabut nyawanya si jin tersebut. Kalau misalnya teman-temannya ikut campur juga, ya dilibas lagi paling. Intinya begitu guys. Jadi jangan pesan kami, dari pengalaman kami, pesan kami, jangan anggap remeh doa sama sekali. Tuhan selalu mendengar doa kita. Yang penting kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan yang paling penting kita harus percaya pada Tuhan 100%. Lalu mungkin Nanoverse bertanya semuanya, lah bagaimana kalau musuhnya ditemukan adalah Grim Reaper juga? Itulah yang terjadi di kisah Zahometh. Teman-teman boleh nonton. Sekian dulu video dari kami kali ini. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat bagi Anoverse dan teman-teman lainnya. Please klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. And see you on our next videos. Bye-bye.